Sebenarnya ingat ada konsekuensi hukum yang terjadi ketika teman-teman berinteraksi dengan menggunakan internet yang dengan cara yang tidak baik. Halo Sobat PKPA, selamat datang di podcast Pikir. Halo, perkenalkan nama saya Kwiksan dari Forum Konsultasi Anak Cyber Safety. Nah, di sini saya tidak sendiri karena ada Fitri. Hai Fitri. Hai, perkenalkan nama saya Fitri Jelita Hutajulu. Saya dari Forum Konsultasi Anak Cyber Safety. Nah, Sobat PKPA, di sini kita berdua tidak sendiri karena ada narasumber kita yaitu Bang Andi. Hai Bang Andi. Halo, Kiksan sama Fitri ya. Senang bisa bertemu dengan teman-teman juga di PKPA ya, sahabat PKPA. Nah, Sobat PKPA Bang Andi ini dari Ekpat Indonesia sebagai Program Manager. Nah, mungkin Bang Andi mau kasih tahu Ekpat Indonesia itu apa sih? Ya, mungkin untuk perkenalan ya buat teman-teman semuanya, Ekpat Indonesia ini sebenarnya sama seperti PKPA juga, sebuah LSM, tapi kita ini sebenarnya sebuah koalisi nasional dari 20 lembaga yang ada di Indonesia yang punya fokus upaya secara khusus bagaimana kita mendorong masyarakat ataupun negara untuk melakukan pemenuhan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual anak. Jadi memang agak sedikit khusus ya, kita mengkhususkan dalam konteks pelindungan anak tapi dengan isu terkait dengan anak-anak yang dijadikan sebagai korban eksploitasi seksual gitu ya. Nah, 20 lembaga ini termasuk salah satunya adalah PKPA. Jadi Ekpat Indonesia, Sekretariat Nasional yang didirikan oleh 20 lembaga ini termasuk PKPA sendiri. Oh, jadi Ekpat itu seperti yang tadi Bang Andi bilang, eh, dari bagian dari 20 lembaga bagian dari PKPA. Nah, di sini Sobat PKPA kita akan membahas tentang kekerasan anak di daring berbasis aplikasi. Nah, menurut Bang Andi, kekerasan online berbasis aplikasi itu apa sih? Jadi kita tahu bahwa dunia internet itu sebenarnya adalah saat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan anak-anak ya. Dan eh, aplikasi adalah sebuah alat atau tools yang digunakan oleh orang-orang ya untuk menggunakan internet untuk berkomunikasi. Nah, kita tahu bahwa dalam tools ini punya dua sisi yang positif dan negatif, bisa kita gunakan sebagai alat komunikasi, tapi bisa juga disalahgunakan. Dalam salah gunakan ini bisa jadi dipakai untuk melakukan bullying, melakukan kekerasan dalam bentuk verbal gitu ya. Kemudian juga bisa juga melakukan kekerasan dalam bentuk aktivitas mendorong mereka untuk melakukan aktivitas seksual di aplikasi tersebut. Nah, jadi kekerasan anak berbasis aplikasi itu pada prinsipnya adalah penggunaan teknologi internet ya dengan fasilitas apa namanya eh, alat tadi, aplikasi tadi, seorang anak akhirnya terganggu hak-haknya atau dia mengalami bentuk-bentuk kekerasan. Kekerasan ini bisa saja dalam bentuk verbal, bisa juga akhirnya kekerasan secara psikis ya. Jadi anak ini juga akan mengalami tekanan-tekanan gitu secara psikis dan juga bisa juga mengalami kekerasan dalam bentuk eksploitasi seksual. Nah, ini juga sangat banyak sekali situasi-situasi yang terjadi pada anak-anak saat ini ketika mereka menggunakan aplikasi-aplikasi ketika tidak paham tentang bagaimana mengamankan diri ketika menggunakan aplikasi. Ini justru berdampak terhadap situasi kerentanan anak-anak menjadi korban-korban kejahatan. Oh, jadi menurut Fitri gimana sebagai anak? Kalau menurut Fitri, kekerasan di ranah daring berbasis aplikasi itu adalah segala bentuk kejahatan di era modern sekarang karena di era modern sekarang ini semuanya memakai digital. Jadi kekerasan ini rentan terutama bagi anak-anak yang sudah memakai aplikasi tertentunya. Nah, jadi teman-teman, kekerasan eh, pada anak di ranah daring itu menurut Quicksan sendiri itu seperti yang udah dibilang Bang Andi dan Fitri jelaskan tadi udah lumayan lengkap ya. Jadi itu kekerasan yang ada dalam ranah daring itu ada berupa verbal, non verbal, dan ada juga kekerasan dengan cara melakukan bullying atau em, pengancaman. Nah, dari sini
Quicksan mau mengangkat satu cerita Bang Andi yang udah Quicksan baca baru-baru ini di Twitter tentang Mm-mm. ada seorang anak dia mengalami bullying dan kekerasan di mana foto dia atau data dia Ya, disalahgunakan di eh, Telegram. Jadi yang namanya itu adalah role player. Jadi di sini tuh anak itu mengikuti sebuah grup. Awalnya itu dia bermain-main. Dan perlu mm-mm. abang tahu bahwa di di grup ini semua anak itu di bawah 18 tahun. Dan kita tahu Ya, itu adalah anak, usia anak. Nah, dan di sini mereka eh, aktivitas yang ada di grup itu tidak bagus karena ada yang namanya kekerasan berupa bullying, pengancaman, di ya, mana dia ketika seseorang role player itu kan dia berperan sebagai orang gitu. Ketika seseorang itu bocor gitu dia itu siapa dan teman-teman yang lain bakalan menjadikan itu ancaman bagi dia, foto dia bakalan disebarkan ke grup-grup lain dan menggunakan foto-foto dia diedit secara tidak senonoh dan itu kan bisa jadi mengancam apa ya diri dia, mental dia gitu. Terus setelah itu kekerasan ini bukan hanya pada anak itu sendiri, tapi dia juga di grup ini memiliki aktivitas seperti menjelek-jelekkan agama, seperti kayak eh, menyalahgunakan lah atau memberikan aliran-aliran yang tidak baik gitu ke sesamanya. Nah, di sini itu juga pelaku dan korbannya itu adalah anak. Menurut abang itu gimana ya kalau bisa mereka memiliki aktivitas seperti itu. Seperti yang kita tahu kan dalam aplikasi chat yang tadi saya bilang itu juga ada batas ketentuan umurnya. ya. Sedangkan mereka di bawah umur gitu. Menurut abang gimana tanggapannya bang? Yang pertama mungkin yang perlu dipahamin untuk semua pengguna aplikasi ya, apalagi aplikasi perpesanan ya, apakah itu WhatsApp, Telegram dan segala macam. Sebenarnya ada batasan usia yang diberikan oleh pihak aplikasi tadi untuk seseorang bisa menggunakan aplikasi tersebut. Umumnya aplikasi-aplikasi itu mensyaratkan minimal 13 tahun. Jadi orang yang bisa menggunakan aplikasi perpesanan itu harusnya di atas 13 tahun. Tapi kan saat ini anak SD sendiri sudah pakai WhatsApp gitu ya dengan gurunya dan segala macam. Itu perlu perlu dipertimbangkan sebenarnya aplikasi-aplikasi yang dalam perpesanan. Tapi kalau seperti Telegram, WhatsApp itu sebenarnya di atas usia 13 tahun. Jadi anak yang boleh menggunakan aplikasi itu adalah anak-anak yang sudah berusia di atas 13 tahun. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua dalam kasus tadi mungkin kalau boleh aku bertanya, apakah si anak ini diminta untuk masuk di grup ataukah dia di-invite secara tidak tanpa ada izin misalnya? Oh, untuk si anak korban tadi itu Iya, dia berawal dari dia sendiri yang mau ingin ikut ikut gitu. ikut masuk ya. Oke. Kita tahu bahwa dalam penggunaan aplikasi perpesanan ini kan sebenarnya komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi ya. Dan kita tahu bahwa ada permasalahan komunikasi anak-anak saat ini ketika dia menggunakan fasilitas internet. Jadi ini ada pola yang berbeda ya ketika orang dengan gampang untuk mengucapkan sesuatu di aplikasi perpesanan dan itu menjadi seperti kesadaran secara umum bagi anak-anak ya, menjadi kebiasaan secara umum pada anak ketika mereka berinteraksi dengan teman-temannya di dunia daring. Jadi ada pola yang berbeda antara komunikasi komunikasi anak-anak saat ini dengan penggunaan internet dengan pola komunikasi yang dulu ketika anak-anak melakukan komunikasi secara offline. Jadi sangat berbeda karena juga terpengaruhi dengan perilaku pemahaman mereka dengan dunia daring ya. Saat ini itu sangat gampang sekali misalnya anak-anak untuk melakukan apa namanya mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata makian gitu ya dengan menggunakan fitur perpesanan karena tidak menganggap ini sebagai suatu hal yang penting bagi mereka untuk dipahamin bahwa ini adalah hal yang salah sebenarnya. Jadi anak-anak tidak mengetahui bahwa sebenarnya perilaku yang mereka lakukan sebenarnya itu adalah perilaku yang sebenarnya kurang tepat ketika mereka berinteraksi di internet. Tidak bisa disalahkan anak-anak karena sebenarnya memang tidak ada kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah kita dalam mengedukasi anak-anak bagaimana beretika ketika menggunakan dunia daring. Anak-anak itu diperkenalkan dengan dunia gadget saat ini ya secara otodidak. Mereka belajar dari pengetahuan atau pemahaman ketika melihat orang dewasa menggunakan fasilitas internet ya. Jadi ketika orang orang dewasa menggunakan fasilitas internet dengan contoh-contoh yang kurang baik, misalnya
mereka mengirim pesan dan segala macam yang nggak nyaman ya sebenarnya bagi anak-anak, itu akan ditiru oleh anak-anak. Karena di dalam dunia internet itu sebenarnya kita tidak bisa membedakan komunikasi antara anak dengan orang dewasa. Jadi komunikasinya bercampur. Nah, inilah yang membuat anak-anak jadi terkontaminasi dengan pola komunikasi yang sebenarnya belum pantas buat dilakukan dengan anak-anak ya. Mereka eh, ini kan saat ini kita juga sudah melihat tuh perbedaan ketika kita berkomunikasi dengan dunia daring dengan perpesanan itu antara kita berkomunikasi dengan orang dewasa dengan komunikasi dengan teman kita sebaya itu sama. Bahkan komunikasi teman-teman barangkali dengan guru itu sepertinya sebaya aja gitu. Gurunya kalau misalnya kita manggil teman kita dengan cara ping p gitu ya, dengan guru juga begitu padahal kan sebenarnya ada sopan santun yang harusnya dikembangkan yang harusnya dilakukan oleh anak-anak. Nah, ini tidak teredukasi bagi mereka karena memang tidak pernah diajarkan. Mereka hanya melihat dari pola komunikasi yang selama ini terjadi di masyarakat dan bahkan dicontohkan orang dewasa gitu. Jadi wajar kalau misalnya komunikasi anak-anak dalam menggunakan berinteraksi di dunia daring itu tidak mempunyai batasan-batasan yang bisa mengedukasi mereka dengan baik ya. Apalagi kalau ditambahkan tadi Quicksan juga sampaikan bahwa mereka berada di lingkungan yang justru di sana terdapat bullying, di sana terdapat ujaran-ujaran kebencian, di sana terdapat informasi-informasi yang menjelekkan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Sehingga secara tidak langsung itu membuat pikiran anak-anak itu jadi terkotori ya dengan hal-hal seperti tadi yang akhirnya mereka menganggap bahwa ya ini biasa gitu karena berada di lingkungan yang biasa seperti itu gitu. Jadi penggunaan aplikasi perpesanan atau chat anak dengan anak yang lain itu sebenarnya juga merupakan sebuah lingkungan digital pada anak-anak ya. Ketika mereka berinteraksi itu juga jadi ruang mereka untuk berkomunikasi, ruang mereka untuk belajar, ruang mereka untuk bagaimana membangun kepekaan satu sama lain gitu ya. Sehingga ketika berada dalam lingkungan yang kurang baik, maka sebenarnya bisa dipastikan anak-anak itu akan pikirannya akan terganggu ya. Jadi eh, itu akan sangat mempengaruhi pola kehidupan di anak-anak sendiri gitu. Oh, jadi ini teman-teman dari penjelasan dari Bang Andi tadi, Quickson dapat menyimpulkan bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi aktivitas anak gitu, maupun offline dan online itu memiliki kesinambungan. Yang kedua, etika dalam berinternet atau netiquette yang kita tahu itu sangat penting dan anak-anak itu pentingnya kesadaran bahwa bagi orang tua untuk mengajarkan etika dalam berinternet kepada anak-anak. Mungkin pada saat ini kepedulian orang tua terhadap mengajari gimana caranya bertata krama di ranah internet itu masih kurang ya Bang ya. Anak-anak diedukasi oleh orang tua dari pertama dimulai di keluarga ya. Tapi jangan salah bahwa di lingkungan atau peer edukator atau teman sebaya itu juga punya peran sangat penting dalam perilaku dan kebiasaan kita. Jadi kalau teman-teman berada dalam lingkungan teman yang selalu ngebully, teman yang selalu menggunakan ucapan kata-kata kotor, maka itu akan mempengaruhi pola komunikasi anak tersebut gitu ya. Jadi eh, basic dasarnya iya betul dari keluarga, tapi lingkungan juga sangat mempengaruhi karena itu mendorong ada pola yang berbeda ya ketika ada tekanan dengan teman sebaya sebagai bentuk pertemanan mereka mungkin harus mengatakan iya sebagai pertemanan mereka harus mengikuti apa yang menjadi kesepakatan bersama padahal belum tentu itu benar gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin teman-teman juga harus pahamin ya bahwa jangan sampai sebenarnya apa yang dilihat dalam kesebayaan teman-teman itu ketika itu ada sebuah perasaan ragu buat teman-teman, maka carilah informasi yang lebih baik bahwa apakah saya berada tepat pada kelompok seperti ini gitu. Karena kalau kita nggak punya keberanian untuk melakukan tindakan keluar dari kelompok tersebut, maka sebenarnya kita akan justru menjerumuskan keberadaan diri kita pada situasi-situasi yang lebih berbahaya pada diri kita gitu. Meskipun saya juga nggak bisa paksa ya untuk teman-teman pasti punya banyak pertimbangan ya, apalagi teman sebaya itu sangat sangat penting ya buat teman-teman ya. Tidak diakui di pertemanan itu menjadi sebuah malapetaka sebenarnya dan itu eh, boleh jadi pertimbangan tapi prioritaskan bahwa kalian punya apa yang ingin kalian wujudkan yang sebenarnya itu bisa didapatkan dengan lingkungan yang lebih baik gitu. Kak, kalau Fitri ini mau nanya Kak sama Kak.
Kalau Ya, misalnya penyebab dominan dari kekerasan berbasis aplikasi ini apa ya, Kak? pada prinsipnya sebenarnya gini, eh di internet nih ya, itu kan membuka sebuah ruang orang bebas berbicara apapun. Nah, ini kebebasan berbicara ini yang sebenarnya satu sisi yang yang selama ini tidak terbuka untuk orang-orang lain, gitu ya. Kita mau itu satu kebebasan kebebasan menyampaikan pendapat ya di dunia internet. Gitu. Artinya ada ruang kebebasan yang terbuka dengan era digitalisasi. Yang kedua sebenarnya saya melihat juga bahwa eh, anak-anak ini nggak paham bagaimana cara internet bekerja. Kenapa nggak paham? Karena sebenarnya ketika mereka berinteraksi di internet itu meninggalkan yang namanya jejak digital. Nah, anak-anak nggak paham bahwa ketika berinteraksi di internet, ketika dia mengatakan sesuatu di internet dengan chatting atau video yang dia buat, sebenarnya itu akan terekam jejaknya yang bisa merugikan dirinya di masa depan. Gitu. Itu nggak paham. Banyak anak-anak yang nggak paham dengan konsekuensi itu, sehingga menganggap ya ini ada kesempatan ngomong bisa bisa bebas, ya sudah gitu ya. Terus kemudian yang ketiga di internet ini kan ada satu prinsip anonimitas di mana seseorang bisa pakai avatar, bisa pakai nama samaran, nggak perlu harus mengungkapkan identitas sendiri, pakai foto orang lain pun bisa gitu ya. Yang membuat jadinya kita itu seperti tidak terpantau, tidak diketahui siapa diri kita. Jadi ya suka-suka gue dong gitu, mau 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 ngomong apa gitu ya, karena kan dia nggak tahu siapa saya gitu. Padahal sebenarnya itu bisa dilacak karena jejak digital itu sangat sangat terstruktur ya. Bisa ditelusurin dengan mudah sebenarnya gitu. Jadi pemahaman-pemahaman anak-anak ketika mereka berinteraksi di internet ini yang tidak dipahamin ya. Termasuk yang keempat sebenarnya itu lingkungan masyarakat yang sebenarnya tidak memberikan contoh yang baik. Sehingga anak-anak sangat gampang sekali untuk dia berinteraksi dengan sangat apa namanya vulgarnya misalnya begitu atau dengan kebebasannya gitu ya. Nah kemudian yang kelima ini saya juga melihat bahwa ketika lingkungan anak-anak ini berada atau bercampur dengan lingkungan orang dewasa, ada beberapa orang dewasa yang sengaja sebenarnya memberikan eh, toksik ya, memberikan sifat apa namanya memberikan situasi yang sebenarnya negatif gitu. Ada orang dewasa yang sengaja misalnya memancing percakapan ke arah seksual. Mereka kirim nih gambar-gambar di sebuah grup ya, grup perpesanan gitu ya. Sengaja mereka pancing itu. Kenapa? Karena mereka sebenarnya ingin mengajak atau ingin mencari anak-anak yang akan dijadikan target. Termasuk dalam bentuk kekerasan yang lain, misalnya dalam perekrutan terorisme, itu juga pola-pola itu dipakai untuk melakukan rekrutmen ya. Jadi mereka sengaja mengirim gambar-gambar, mengirim tulisan-tulisan atau mengirim apa namanya berita-berita yang bisa memancing reaksi anak-anak ini siapa sih yang tertarik dengan hal ini, kemudian dia akan japri gitu. Jadi 5 hal tadi itu yang sebenarnya menurut saya penting untuk bagi anak-anak pahamin agar jangan sampai terjerumus dalam situasi yang lebih beresiko tadi gitu. Berarti teman-teman, mengapa penyebab dominan dari kekerasan di daring itu berbasis aplikasi itu karena adanya ruang terbuka, baru lingkungan kita juga, baru kurangnya pemahaman mengenai penerapan digital itu sendiri, apalagi lingkungan. Ketika kita bercampur dengan lingkungan orang dewasa yang akan memengaruhi kita baik itu dalam hal-hal seksual juga ya. Jadi penormalisasian itu ada ya Bang. Kalau kita itu dalam selektifnya kita harus memilih lingkungan itu sangat penting karena Ya, dalam hal pergaulan itu ada yang namanya normalisasi seperti yang tadi Abang bilang itu kalau kita tidak diakuin dalam lingkungan pertemanan itu sangat sakit sekali gitu. Jadi betul. ada ada kalanya kita harus iya gitu, harus siap untuk menerima iya dan mau menyesuaikan diri dengan perkataan-perkataan teman-teman lingkungan sekitar kita gitu agar kita diakuin gitu ya kan Bang. Ya. Menurut Abang gimana caranya anak-anak itu eh, terhindar dari yang namanya kekerasan di berbasis aplikasi ini dalam hal mereka udah tahu itu, tapi mereka itu udah tahu ini adalah sebuah kekerasan gitu. Dan ini misalnya mereka tahu aplikasi atau chat ini, grup ini akan membawa dia ke arah yang tidak baik. Ya. Tapi dia ingin mencoba gitu.
Menurut Karena Abang, penasaran, iya pengen gabung penasaran gitu ya, gitu. ya sampai sebatas apa sih mampu Iya. sanggupnya gitu ya. Ya. Jadi ini memang sebenarnya sifat namanya setiap manusia itu kan penuh dengan ingin ingin ditantang ya. Pengen ada tantangan gitu ya. Dan anak-anak itu juga punya punya perasaan seperti itu. Tapi memang kita harus pahamin ada sesuatu yang di luar dari batas kemampuan kita. Dan ini yang harus dipahamin oleh teman-teman ya, anak-anak yang teman-teman yang muda yang sebenarnya kita harus tahu nih diri kita ini sampai batasan yang mana. Masuk dalam situasi itu apakah itu akan membuat kita semakin kuat atau justru membuat kita semakin lemah. Dalam tanda apa maksudnya dalam dalam arti kata yang lain itu membuat kita jadi semakin negatif ya. Teman-teman pasti sudah bisa lah ngelihat itu eh, dengan pemahaman-pemahaman yang teman-teman pelajarin saat ini itu kan sebenarnya sudah bisa memilahkan mana hal yang baik, mana yang buruk sebenarnya ya. Nah, perkuat aja prinsip kita untuk melihat diri kita bahwa apakah ini hal yang baik ataukah tidak gitu. Tanya aja pada diri sendiri gitu ya. Apakah kita memang ketika kita berinteraksi di sosial media kita atau di perpesanan ini atau di grup-grup ini kita mendapatkan sesuatu yang sifatnya lebih positif gitu. Jadi tanya ke diri kita dan pastikan bahwa kita apakah yang kita lakukan itu akan memberikan sumbangsi yang positif untuk apa yang diinginkan oleh teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman harus punya satu motivasi sebenarnya dalam kehidupan ini apa sih yang ingin kalian capai itu jadikan sebagai motivasi utama ketika teman-teman melakukan komunikasi dengan teman-teman yang lain. Contoh misalnya kalau kita mau jadi gamer unggul gitu ya, ini kan banyak nih saat ini teman-teman muda yang menjadikan gamer sebagai salah satu profesi ya. Terus gimana? Pertemanannya mau nggak mau harus dengan para gamer dong gitu, harus banyak-banyak gitu. Tapi kan ada juga gamer yang toxic gitu ya, yang nggak bagus, tapi ada juga gamer yang bagus yang memberikan justru edukasi yang sifatnya lebih positif. Nah, teman-teman harus cari sebenarnya, harus dapatkan lingkungan-lingkungan yang justru mendukung. Jangan lingkungan yang justru membuat kita jadi lebih lemah. Jadi tanyakan ke diri kalian apakah dengan teman-teman berinteraksi di grup ini akan membuat teman-teman jadi lebih baik atau tidak. Kalau tidak ya harus berani bersikap. Karena kalau enggak tujuan atau motivasi utama kalian itu bisa terganggu dengan itu. Nah kalau misalnya kita udah tahu nih kita nggak punya kayaknya ini grupnya salah nih gitu ya. Tapi kita nggak punya keberanian. Mau nggak mau kita harus minta bantuan ke teman. Minta bantuan ke orang yang bisa memberikan eh, masukan aja ya atau membantu kita lah setidaknya untuk memberikan memotivasi kita ulang gitu ya. Karena kita nggak bisa bantu orang lain kalau dia tidak punya motivasi untuk keluar dari situ. Tapi kita bisa minta bantuan ketika kita memahami bahwa kita kayaknya nggak hopeless nih, nggak bisa berbuat apa-apa. Mungkin dengan teman-teman, dengan bantuan teman yang lain itu juga bisa menjadi salah satu cara alternatif ya untuk membantu kita untuk bisa keluar dari pertemanan yang toksik tadi gitu. Nah, yang berikutnya memang sebenarnya gini, mau tidak mau sebenarnya kalau ada dapat grup yang seperti seperti itu, ya sebenarnya setiap pihak aplikasi itu punya mekanisme sistem pelaporan. Kita bisa laporkan sebenarnya apa namanya setiap percakapan ataupun grupnya. Kalau misalnya grupnya nggak bagus ya udah dilaporin aja supaya grup itu bisa di take down, bisa ditutup gitu ya sehingga tidak lagi ada interaksi yang nggak nyaman di sana gitu. Tapi itu menjadi sebuah konsekuensi grupnya akan dibubarkan ya. Tapi itu akan lebih baik daripada kita berada di apa namanya terkunci di grup itu terus berkomunikasi dan itu akan membuat kehidupan anak-anak kita jadi justru lebih lebih buruk ya dengan berinteraksi yang nggak sehat sebenarnya di sana gitu. Oh, jadi pentingnya memiliki fondasi itu paling penting ya, Bang, untuk Iya, kita. jadi motivasi diri kalian itu yang sebenarnya menjadi satu prioritas ya. Dengan kalian punya satu motivasi unggul, maka sebenarnya itu akan memicu semua pola yang ada di teman-teman dalam kehidupan. Kita akan berinteraksi dengan siapa yang akan kita ajak komunikasi, itu akan secara alam bawah sadar itu akan terdorong ke arah sana gitu. Bang, Fitri mau nanya nih Bang, kalau menurut Abang, apabila kekerasan yang terjadi itu pelaku utamanya adalah anak-anak, Ya, apakah anak-anak tersebut dapat dibawa ke jalur hukum? iya, pasti sebenarnya gini, semua tindak kekerasan ya dan tindak kejahatan, apalagi kalau itu sudah sebuah kriminal gitu ya, itu bisa dipidanakan. Bahkan dalam Undang-Undang ITE sendiri
ada pasal terkait kebebasan berekspresi itu juga tidak selamanya bisa dilakukan ya. Ketika seseorang memaki saja, ketika makian itu dilaporkan itu sudah bisa dituntut secara pidana gitu. Jadi teman-teman juga harus pahamin bahwa konsekuensi ketika kita berinteraksi di internet itu juga membawa konsekuensi hukum ya. Dan meskipun sebenarnya dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu kita mengenal batasan usia dalam konteks perundang-undangan ya. Eh, Usia 14 tahun ke bawah itu usia yang sebenarnya tidak akan dikenakan hukuman penjara. Tapi kalau usia 14 tahun ke atas itu bisa kena penjara gitu. Nah, ini juga perlu teman-teman pahamin ketika ada anak-anak yang berusia di bawah 14 tahun, bukan artinya teman-teman terbebas dari hukum, enggak. Bisa tercatat, tetap bisa tercatat sebagai pelaku kejahatan gitu ya. Dan harus wajib lapor dan segala macam gitu. Makanya sebenarnya ingat ada konsekuensi hukum yang terjadi ketika teman-teman berinteraksi dengan menggunakan internet yang dengan cara yang tidak baik. Jadi pastikan interaksi teman-teman ini betul-betul bisa aman sehingga teman-teman terhindar dari konsekuensi hukum gitu. Jadi pastikan kita tidak membiasakan diri kita dengan mengucapkan kata-kata atau melakukan aktivitas-aktivitas mengirim pesan yang tidak pantas ya, termasuk menyebarluaskan konten pornografi, membuli orang di sosial media, itu juga sebenarnya perilaku-perilaku yang sebenarnya bisa punya konsekuensi hukum ketika itu diadukan ya. Jadi prinsipnya adalah teman-teman harus betul-betul pahamin ketika berinteraksi di dunia daring pun sebenarnya perilaku kita, adab sopan santun juga harus tetap diterapkan ya. Gitu. Gimana menurut Abang untuk anak-anak yang misalnya di lingkungannya itu dia mengalami kekerasan secara daring, namun Mm-mm. teman-teman sekitarnya atau lingkungan sekitarnya tidak mendukung dengan omongan, kataan, dengan eh, kamu itu kenapa terlalu baperan banget Iya. gitu. Nah ini sebenarnya gini, bully itu batasannya adalah ke personal. Jadi agak sulit ya kalau orang bilang alah baru begitu aja udah baper gitu ya. Sementara ketika seseorang mengalami kekerasan dalam bentuk bully tadi, kekerasan secara psikis ya, dibully gitu terus dia ngerasa bahwa mentalnya down gitu ya, kena mental gitu. Itu sebenarnya sudah menjadi sebuah kekerasan gitu ya. Yang batasannya memang bullying itu batasannya nggak bisa ditetapkan dari parameter orang. Dan ini memang berbeda-beda ya. Batasan itu ada pada diri si anak. Kalau anak merasa dia terganggu dengan bulian itu, maka itu sebenarnya sudah sebuah kekerasan. Maka sebenarnya di sini yang penting bagi teman-teman adalah sensitivitas kita ya dalam membangun pertemanan gitu. Jadi kita harus paham kalau kita misalnya eh, mungkin awalnya joke, awalnya bercanda gitu. Tapi kalau candaan itu sangat menyudutkan, berulang-ulang, kemudian merendahkan, maka itu bukan candaan sebenarnya. Tapi itu adalah sebuah bully ya, sebuah situasi yang dikondisikan untuk merendahkan seseorang dan itu adalah bentuk kekerasan. Jadi sensitivitas teman-teman sebenarnya juga harus diasah ketika ketika berteman ya. Jadi nggak semua hal kita harus harus menjadikan teman kita sebagai bahan candaan gitu ya. Tapi kalau bahan candaan itu apa namanya membuat kita terhina, maka itu sebenarnya sebuah kekerasan. Itu kan teman-teman baru dengar nggak sih apa informasi yang kemarin ya itu Will Smith nampar seorang komedian gitu di tempat umum gitu. Itu kenapa? Karena candaannya berlebihan gitu. Sampai dia melakukan kekerasan. Sebenarnya kekerasan itu tidak juga dibenarkan gitu. Tapi prinsipnya itu. Kita nggak tahu kadang-kadang candaan kita, ucapan kita itu sebenarnya menjadi sebuah bentuk kekerasan pada anak yang lain ya. Jadi sensitivitas kita yang perlu diasah. Jadi teman-teman berinteraksi di ranah daring pun sebenarnya kita juga harus menerapkan etika ya. Jadi netiquette itu juga penting. Etika kita berinternet itu juga penting untuk kita kita tetap jaga gitu agar kita tetap bisa berinteraksi dengan baik sebenarnya. Karena pola-pola itu akan terbiasa ketika kita berinteraksi di internet seperti itu. Dalam keseharian itu sebenarnya juga berpengaruh gitu. Jadi eh, perilaku kita offline dan online itu mestinya inline ya, mestinya sejalan gitu. Jangan ketika kita di offline kita merasa wah ini
eh, kita dilihat orang gitu, terus kemudian kita jadi sopan. Ketika di internet, wah kita bebas gitu. Nggak bisa juga seperti itu. Jadi ketika kita berinteraksi di offline pun, online pun itu mestinya kita sama gitu. Tetap mempertontonkan apa yang menjadi diri kita gitu. Jadi dan kita harus paham bahwa setiap konsekuensi apapun sebenarnya itu bisa berdampak pada orang lain gitu. Jadi apalagi di dunia daring itu konsekuensinya nggak bisa kita kontrol nih. Ketika misalnya kita memposting aja foto teman yang kita jadikan bahan candaan gitu ya. Kita nggak akan bisa kontrol lagi nih bahan candaan itu hanya pada sampai kita ketika kita memposting awal. Tapi ketika ini nanti diambil sama teman yang lain, bahkan sampai akhirnya diviralkan misalnya salah satu sosmed yang eh, punya follower banyak gitu ya, kan jadi viral tuh. Nah, itu sudah itu bisa akan membahayakan. Jadi teman-teman harus pahamin bahwa konsekuensi ketika kita berinteraksi di internet itu bisa membawa situasi yang berbahaya buat teman-teman yang lain. Jadi intinya itu teman-teman berinteraksi di internet itu harus tetap bisa menjaga sopan santun. Nah, teman-teman, nah, pentingnya kita tahu buat dalam hal nah, teman-teman, pentingnya dalam mengakses aplikasi di daring itu sangat pentingnya kita tahu bagaimana caranya kita itu beretika di internet. Dan itu sangat penting karena akan memacu aktivitas kita secara daring gitu. Jadinya buat teman-teman jangan lupa untuk selalu tetap semangat. Buat Fitri, ada yang mau ditambahin? Fitri mau nanya nih Kak, kalau misalnya kan bagaimana cara penerapan etika digital ini agar kita tidak mendapatkan feedback negatif dalam Ya. menggunakan aplikasi digital ini? Jadi teman-teman mungkin ada banyak ini ya, banyak tips sebenarnya dalam ketika berinteraksi di internet. Ada think before you share gitu ya. Pikir dulu sebelum kita share atau sebelum kita posting atau sebelum kita memberikan komentar. Apa yang perlu dipikirkan? Yang kita kirimkan itu, yang kita posting itu, apakah itu bermanfaat? Apakah itu membawa dampak baik gitu? Kalau dampaknya dampak buruk ya jangan. Apakah itu melukai orang lain atau tidak? Itu perlu dipikirkan gitu. Kemudian apakah ini satu hal yang benar atau salah? Jadi pikir dulu gitu. Jadi jangan, karena kemudahan teknologi itu ya, begitu kita klik itu akan tersebar. Jadi memang kalau jempol ini kan nggak punya pikiran, nggak punya otak. Yang ada otaknya di kita gitu. Jadi kontrolnya itu bukan hanya jempol, tapi sampaikan dulu dari jempol ini sebelum kita klik, masukkan dulu ke pikiran kita, pertimbangkan dulu, oh, oke ini sudah oke, barulah klik gitu. Jadi teman-teman perlu melihat ini sebagai sebuah perilaku yang harus teman-teman konsisten ya melakukannya sebelum memposting, sebelum mengomentar, sebelum like atau mendislike gitu ya. Itu perlu untuk mempertimbangkan apa yang akan menjadi konsekuensi, karena jempol kita nggak berpikir, tapi jempol kita bisa merugikan diri kita kalau kita tidak apa namanya membiasakan untuk menjaga perilaku kita ketika berinteraksi di internet. Teman-teman, solusinya itu tipsnya kita harus berpikir dulu dalam melakukan sesuatu. Apakah yang kita lakukan itu memberikan dampak negatif atau dampak positif bagi lingkungan kita sendiri. Nah, dampak negatif dan dampak positif. Jadi, hidup kita atau apa yang harus kita lakukan itu harus dikendalikan oleh pikiran kita. Dalam hal digital ini, jangan sampai jari kita yang malah mengendalikan hidup kita. Oke teman-teman sekalian, sampai di sini dulu podcast Pikir kali ini. Buat Bang Andi, terima kasih udah menjadi narasumber kita pada Terima podcast kasih kali ini. Kiksan, Terima kasih buat Fitri ya. Fitri untuk berbagi pengalamannya. Nah, buat teman-teman Sobat PKPA yang sudah mendengar podcast kali ini, terima kasih sudah mendengarkannya hingga akhir. Buat teman-teman, jangan lupa buat subscribe, like, dan YouTube channel PKPA. Dan sampai jumpa.